pertemuan antara aktivis NU dengan Presiden Israel di tengah gempuran yang kita simak bersama ini pemirsa yang masih terjadi dari Israel ke Gaza Palestina. Saya ingin kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Gus Ipul. Gus Ipul, ini kan disebutkan memang ada undangan dari pihak Israel. Apakah memang undangan ini tertuju kepada kesekretariatan atau memang kepada pribadi-pribadi langsung kelima aktivis ini? Karena agak aneh juga kalau misalnya undangannya langsung ke 5 aktivis ini, bukan ke kesekretariatan. Ya, yang jelas tidak ada undangan, tidak ada izin, juga tidak ada. Itu tidak melalui Sekretariat Jenderal PBNU, itu pasti. Kalau toh misalnya ke pribadi-pribadi, toh di belakangnya tetap ada nama NU-nya. Dan yang kedua, mereka juga bagian dari pengurus di tingkat PBNU, meskipun di badan atau di lembaga atau di badan otonom. Nah, ini kan semacam tidak ada hujan, tidak ada angin ini, gitu. Tidak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada pertemuan ya yang mungkin dia mengklaim sebagai salah satu upaya yang dulu pernah dirintis oleh Gus Dur. Itu mungkin ininya dia. Tapi mana kalau kita lihat gambar yang terakhir, ya foto sama Presiden Israel senyum-senyum di situ, sementara Israel terus menggempur sekolah-sekolah di Gaza. Ini bayangkan ironis sekali. Gitu. Nah, jadi saya terus terang belum ketemu sambungannya kalau dia mengklaim Gus Dur. Gus Dur dulu misalnya waktu ke Israel dilaporkan ke kiai, diskusi dengan kiai-kiai, ada yang setuju, tidak setuju, biasa itu. Setelah ketemu mereka, Gus Dur melaporkan lagi ke kiai-kiai. Gitu. Gus Yahya juga pernah gitu dalam situasi yang tidak perang, waktu tenang ke sana diundang dan bicara di sana. Sebelum berangkat juga lapor, diskusi dengan kiai-kiai. Setelah pulang Gus Yahya juga melaporkan ke kiai-kiai. Jadi ada proses gitu, tidak seperti ini. Ini sama sekali kita tidak tahu, sama sekali kita tidak paham maksud dan tujuannya, kecuali yang kita lihat di video-video yang mereka kirim. Sebagaimana kita tahu, yang tadi juga sudah di-setel di TV One. Oke, Gus, rencananya kan hari ini akan dipanggil nih kelima orang ini. Mereka sudah mengkonfirmasi akan datang dan memberi penjelasan. Jika kemudian nanti mereka datang, apakah kemudian ada penindakan mungkin dari pihak NU? Jadi yang pertama-tama hari ini memang diundang, tapi saya tidak tahu apakah mereka akan datang atau tidak. Saya belum dapat konfirmasi. Dan tentu nanti yang akan memimpin diskusi itu adalah, atau tabayun itu adalah ketua umum, serta didampingi jajaran pengurus gitu. Ya, setelah itu nanti akan ada rilis yang hari. Kita tunggu dulu, karena saya juga nggak mau berspekulasi. Baik. Gus Ipul, tadi Pak Ustadz sempat menyatakan juga bahwa ini sangat dirugikan sekali pihak PBNU karena ini menjadi korban framing 5 orang ini bahwa seakan-akan pro-Israel dan lain sebagainya. Tadi sempat dikatakan juga bahwa memang aktivitas dari 5 orang ini kalau mungkin di tracing ini mungkin ada beberapa aktivitas komunikasi antar agama, baik Islam dan juga Yahudi. Ini tanggapan dari PBNU seperti apa? Ya, jelas kalau kita lihat video itu kan kita ya memang dibuat bingung gitu. Ya, siapa yang untung dari foto itu gitu. Sama sekali kita tidak merasa dapat untung dari foto itu. Dan siapa kemudian apa dampaknya gitu. Itu yang kita nggak pernah paham gitu. Dia sebut ya tadi saya orang Indonesia, saya Muslim, saya NU gitu kan disebut semua itu. Jadi ini memang terus terang ya tidak hanya sekedar menyesalkan kita, tapi lebih dari itu. Nah, apakah ada pengawasan yang nantinya cukup ketat begitu dari NU sendiri terkait aktivitas para pengurus, para anggota, jangan sampai begitu NU sendiri nama yang besar, organisasi Islam terbesar Indonesia digunakan untuk framing-framing hal seperti ini begitu, Gus Ipul? Ya, kita sebenarnya kita biasa di NU ini berbeda pendapat ya. Mereka tahulah sebenarnya batas-batas mana yang mereka harus lakukan dan batas-batas mereka harus berhenti gitu. Jadi sebenarnya udah tahu, gitu, paham sebenarnya. Gitu. Nah, kita belum tahu persis, tapi kalau memang nanti ada pelanggaran-pelanggaran, ya,
ada sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan NU dan juga hal-hal lain yang menyangkut dengan peraturan-peraturan yang ada, sangat mungkin diberhentikan jadi pengurus. Baik, Ustadz Bahtiar, tadi kita dengarkan sendiri dari Gus Ipul, diuntungkan di mananya NU di sini dengan adanya foto-foto tersebut. Tapi kalau kita lihat dari captionnya, dari fotonya, seakan-akan mereka memang ingin memamerkan bahwa kita sudah bertemu dengan Presiden Israel. Kalau saya orangnya adalah tipe yang senangnya diskusi, adu gagasan, mungkin untuk mengkonfirmasi dan lain ini sebagainya. cara yang benar untuk berkomunikasi. Betul. Begitu. Nah, apakah ini memang apa sih sebenarnya menurut dugaan Ustadz Bahtiar Nasir? Ya kalau betul-betul diplomasi ya, diplomasi saya coba lihat dari sisi politik dan agama nih. Lihat ketika Erdogan akan disandingkan dengan pemimpin Israel, diplomasinya dia tidak mau duduk satu forum. Itu kan sudah sebuah pukulan gitu. Bagaimana mungkin disebut sebuah diplomasi ingin membuat tekanan tapi happy gitu. Kecuali di sini memang ada satu kebahagiaan yang mereka rasakan bersama tanpa memikirkan betapa genosida ya. Kita bukan lagi korban, kita bicara genocide. Genocide ini kalau kita lihat sejarah adalah titik balik hancurnya sebuah bangsa. Dari bangsa Israel dari masa lalu itu genocide sebetulnya, secara kemanusiaan. Dan kalau kita mau berdiplomasi atas nama agama, contohnya Rasulullah ketika sampai sekarang misalnya 1 Muharram nih, 10 Muharram maksud saya, hari Asyura. Rasul bertanya, kenapa kalian semua sedang berpuasa pada hari ini? Karena ini hari kemenangannya Musa. Dan tenggelamkannya Firaun. Rasul bilang apa? Nahnu haqqu bi Musa. Aku dan kami semua lebih berhak terhadap Musa untuk menjalankan syariatnya dengan benar gitu. Jadi bukanlah dengan bermudahana. Mudahana itu diplomasi yang bercampur dengan kepentingan-kepentingan yang keduniaan lah gitu. Ada arahan ke sana kalau Pak Ustadz melihatnya? Ya dari dua diplomasi ini nggak ada yang kena kalau betul-betul ingin melakukan tekanan. Gagasan gitu, nggak ketemu. Berarti mungkin ada kepentingan lain begitu, 5 orang ini hadir bertemu Presiden Palestina, mereka yang Presiden tahu lah. Israel. Itu tadi saya bilang mungkin sering bergaul, sering berdiskusi, dianggap ini sebagai peristiwa biasa, sehingga lupa ini sedang di bumi, dia sedang tidak di Venus gitu, atau di Merkurius. Nah, akhirnya apa dampaknya? Kalau kita lihat meme, tuduhan, 1 pengkhianat, 2 munafik. Kalau di level agamawan yang bersifat menengah, ada yang mengatakan ini mudahanah namanya. Ya berlemah lembut kepada musuh untuk kepentingan yang bukan untuk kepentingan kita semua. Baik. Ini kata netizen dan orang-orang lah ya. Komentarnya. Jadi dari sisi keumatan begitu akhirnya untuk kelihatan. Dan akhirnya negara juga dirugikan kan. Dalam hal ini Ibu Menteri di pertemuan 20 Menteri Luar Negeri begitu tegas. Gitu kan. Dengan senyum-senyum begini kan jadi kita sebagai Indonesia. Apa yang mungkin harus dilakukan? Kita memetik pelajaran dari kasus ini begitu, walaupun sebenarnya belum diklarifikasi apa maksud dan tujuan dan lain sebagainya begitu. Satu, sebagai satu kesatuan bangsa ya dalam bersikap tentu saya juga mengkritik diri saya dan kita semua. Dalam mengambil keputusan-keputusan besar ya haruslah juga kita mempertimbangkan kayak tadi sebetulnya. Gus Ipul mengatakan sebelum berangkat Pak Ketum ngomong sama Kiai dulu, minimal kan gitu. Budayanya nih, minimal Anda sama Kiai Anda dulu lah gitu. Jangan langsung seperti itu. Ada budaya kita Indonesia, apalagi di tengah konflik global saat ini. Baik dari sisi geopolitik maupun kemanusiaan. Itu tadi saya bilang nih, teman-teman hidup di bumi apa enggak ya? Gitu. Tapi kalau tadi didengarkan mungkin akan ada hukuman pemberhentian. Apakah cukup dengan di pemberhentian ini atau supaya tidak melebar kemana-mana? Itu wilayah NU yang saya tidak bisa masuk ya domain di situ. Tetapi dari sisi keumatan yang saya lihat kemarahannya udah cukup besar, kekecewaan udah cukup besar. Dan ini saya juga nggak setuju dengan mereka yang menyerang NU, karena ini bukan NU yang melakukan. Dan itu sikap tegas NU dari atas itu udah jelas semua, dari berbagai bukan cuma dari satu bagian ya. Ya dari beberapa bagian semua menyatakan kekecewaannya. Jadi nggak proporsional kalau kemudian NU yang dituduh. NU sepenuhnya begitu ya. Kita nantikan apa hasil pertemuan NU dengan 5 tokoh NU yang bertemu dengan Presiden
Israel. Terima kasih banyak Ustadz Batiar, kemudian juga Gus Ipul sudah berbagi waktu pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.